Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa di pinggiran kota, anak-anak selalu bersemangat jika melihat Abu Nawas datang berkunjung. Mereka menyukai cerita-ceritanya yang lucu dan teka-teki yang cerdik. Namun di antara mereka, ada seorang anak laki-laki bernama Khalil yang terkenal paling nakal dan usil. Ia selalu ingin mengusili Abu Nawas. Suatu hari, Khalil mendapat ide jahil. Ia membuat sebuah mainan babi dari lumpur dan rumput kering, lalu mewarnainya hingga mirip babi sungguhan. Ia tahu babi adalah hewan yang haram dalam Islam dan menganggapnya sebagai lelucon yang sempurna untuk Abu Nawas. Khalil menempatkan babi mainan itu di tengah jalan yang biasa dilalui Abu Nawas. Kemudian ia bersembunyi di balik semak-semak bersama teman-temannya, menunggu Abu Nawas lewat. Tidak lama kemudian Abu Nawas muncul. Ia berjalan santai sambil bersenandung. Saat melihat babi mainan itu, ia berhenti. Khalil dan teman-temannya menahan napas, menunggu Abu Nawas marah. Mereka membayangkan Abu Nawas akan kaget, kesal, atau bahkan berteriak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas menatap babi mainan itu, lalu ia tersenyum. Ia kemudian berlutut, mengamati babi itu dari dekat. Ia menyentuhnya, membalikkannya, lalu tertawa terbahak-bahak. "Babi ini sangat lucu," seru Abu Nawas. "Siapa yang membuatnya? Ia sangat pandai." Khalil yang terkejut keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati Abu Nawas dengan wajah heran. "Itu buatan hamba Tuan Abu Nawas," katanya dengan nada sombong. "Hamba menaruhnya di sini agar Tuan kaget dan marah," ucapnya. "Marah ya?" tanya Abu Nawas. "Untuk apa aku marah? Justru aku berterima kasih kepadamu, nak," jawab Abu Nawas. Khalil semakin bingung. "Berterima kasih? Mengapa, Tuan?" "Karena kau telah mengingatkan aku pada sesuatu yang penting," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berdiri, menggendong babi mainan itu dan menuju ke arahnya. "Nak, selama ini aku selalu melihat babi sebagai hewan yang haram. Aku melihatnya sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Aku melihatnya sebagai hal yang tidak boleh disentuh. Tapi," lanjut Abu Nawas, "kau telah membuatku melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kau telah membuatku melihatnya sebagai sebuah karya seni. Kau telah membuatku melihatnya sebagai sebuah mainan yang diciptakan oleh seorang anak kecil dengan niat yang polos." Abu Nawas menatap wajah Khalil yang mulai memerah. "Aku melihat ketulusan hatimu saat membuatnya. Aku melihat kreativitasmu. Aku melihat betapa cerdiknya engkau. Jika aku marah, itu artinya aku hanya melihat babi itu sebagai sesuatu yang buruk. Tapi jika aku tertawa, itu artinya aku melihat kebaikan di balik niatmu. Apa kau ingin melihat aku marah agar kau merasa puas?" pungkas Abu Nawas. "Tapi aku tidak akan memberimu kepuasan itu. Aku akan memberimu pelajaran bahwa niat baik di balik sebuah perbuatan jahil akan selalu terlihat. Dan kebaikan itu, nak, jauh lebih berharga daripada amarah." Khalil terdiam. Ia merasa sangat malu. Ia menyadari bahwa ulahnya yang ia kira akan membuat Abu Nawas marah justru berakhir dengan pelajaran yang menyentuh hati. Ia tidak lagi merasa bangga, melainkan merasa sangat bersalah. Teman-temannya pun menundukkan kepala karena malu. Abu Nawas kemudian memeluk Khalil. "Jangan pernah lagi berniat jahil, nak. Gunakan kecerdikanmu untuk membuat orang lain tertawa dan bahagia, bukan untuk membuat mereka marah." Sejak saat itu, Khalil tidak lagi mengusili Abu Nawas. Ia justru menjadi muridnya yang paling setia dan selalu berusaha menggunakan kecerdikannya untuk berbuat baik. Dan babi mainan itu menjadi sebuah pengingat bagi mereka semua bahwa kebaikan dan tawa akan selalu mengalahkan amarah.
Alkisah, tersebutlah seorang pengelana cerdik dan kocak bernama Abu Nawas. Dalam perjalanannya mencari ilmu dan pengalaman, ia tiba di sebuah negeri yang subur makmur, namun diselimuti aura ketidakpastian. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang terkenal akan dua sifatnya yang sangat bertolak belakang. Di pagi hari, ia adalah raja adil yang bijaksana, murah hati, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Namun, begitu petang menjelang, ia berubah menjadi raja zolim yang bengis, kejam, dan gemar menjatuhkan hukuman tanpa ampun. Rakyatnya hidup dalam kebingungan dan ketakutan, tak pernah tahu raja mana yang akan mereka hadapi esok hari. Abu Nawas yang baru beberapa waktu tinggal di negeri itu segera memahami kegelisahan rakyat. Dengan segala akalnya yang cerdik, ia memutuskan untuk mencari cara membantu. Ia seringkali mencari perhatian raja dan tak jarang menjadi sasaran kekejaman raja zolim, namun juga menjadi kesayangan raja yang adil. Suatu malam, raja zolim yang murka memerintahkan agar Abu Nawas dihukum gantung pada pagi harinya. Hukuman itu diumumkan ke seluruh negeri, membuat rakyat gempar dan sedih, berharap Abu Nawas bisa lolos dari cengkraman sang raja zolim. Keesokan paginya, ketika matahari mulai menyingsing, Raja Adil terbangun dengan perasaan damai. Ia memanggil para pengawalnya dan bertanya, "Apakah ada yang istimewa hari ini?" tanya raja. Para pengawal yang telah mengetahui perintah raja zolim semalam ragu-ragu. Salah satu dari mereka memberanikan diri berkata, "Ampun Baginda, semalam Baginda Raja Zolim telah memerintahkan agar Abu Nawas dihukum gantung pagi ini," kata salah satu pengawal. Wajah Raja Adil berubah pucat. "Apa? Hukuman gantung untuk Abu Nawas? Itu tidak mungkin. Dia adalah salah satu orang paling bijaksana di kerajaanku." Raja Adil sangat mencintai Abu Nawas dan tidak percaya ia akan mengeluarkan perintah sekejam itu. Ia segera memerintahkan Abu Nawas dihadapkan kepadanya. Abu Nawas datang dengan wajah tenang, seolah tak ada beban. Raja Adil menatapnya dengan penuh sesal. "Abu Nawas, apa benar semalam aku memerintahkan hukuman gantung untukmu?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Benar Baginda, hamba sendiri yang mendengarnya langsung dari bibir Baginda," jawab Abu Nawas. Raja Adil semakin bingung. "Tapi bagaimana mungkin? Aku tidak pernah bermaksud jahat padamu," tanya Raja Adil. "Itulah masalahnya Baginda," ujar Abu Nawas dengan nada serius. "Baginda memiliki dua jiwa dalam satu raga. Jiwa yang satu adalah Raja Adil yang mencintai keadilan dan kebijaksanaan. Jiwa yang lain adalah Raja Zolim yang dikuasai amarah dan kegelapan," jelas Abu Nawas. Para menteri dan pengawal yang hadir terdiam, terkejut mendengar kejujuran Abu Nawas yang berani. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Raja Adil tampak sangat cemas. "Ada dua pilihan Baginda. Yang pertama, Baginda harus mencari cara untuk menyatukan kedua jiwa itu agar Baginda menjadi satu raja yang konsisten, baik di siang maupun di malam hari," jawab Abu Nawas. Atau yang kedua, Abu Nawas berhenti sejenak menatap lurus ke mata raja. "Baginda harus memerintahkan hukuman gantung itu dilaksanakan setiap malam ketika jiwa Raja Zolim berkuasa. Dengan demikian Baginda Raja Adil yang bijaksana akan selamat dari celaan dan rakyat tidak lagi hidup dalam ketakutan," lanjut Abu Nawas. Mendengar pilihan kedua Abu Nawas, sebuah ide gila muncul di benak Raja Adil. "Jika begitu," titah Raja Adil, suaranya kini penuh tekad, "aku perintahkan kepada seluruh pengawal dan menteri, mulai malam ini, setiap kali aku menunjukkan tanda-tanda Raja Zolim, kalian harus segera memborgolku dan mengurungku di penjara bawah tanah hingga pagi menjelang. Dan jika aku berontak, Abu Nawas,
Engkaulah yang berhak menamparku agar aku sadar, titah Raja Adil. Segenap hadirin terkesiap. Perintah ini sungguh di luar dugaan. Abu Nawas sendiri nyaris tidak bisa menahan senyum puasnya. "Apakah Baginda yakin?" tanya salah seorang menteri dengan ragu. "Aku sangat yakin," seru Raja Adil. "Lebih baik aku terpenjara di malam hari daripada kejam kepada rakyatku sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Raja Zolim yang bersemayam dalam diriku," ucap raja. Malam harinya, seperti yang diperkirakan, perubahan itu terjadi. Raja Adil yang lembut berganti menjadi Raja Zolim yang berwajah bengis. Ia bangkit dari singgasananya, matanya menyala-nyala, hendak menjatuhkan perintah-perintah kejam. Namun, sebelum kata-kata itu keluar dari bibirnya, para pengawal atas perintah yang telah ditetapkan segera bergerak. Mereka memborgol Raja Zolim yang berontak dan menyeretnya menuju penjara bawah tanah. Raja Zolim pun mengamuk, berteriak-teriak marah, dan menuntut pembebasan. Saat itulah Abu Nawas mendekat. Dengan langkah tenang, ia mendekati Raja Zolim yang masih berteriak. Dan dengan sekuat tenaga, Abu Nawas menampar pipi raja. Plak! Suara tamparan itu menggema di lorong istana yang sunyi. Raja Zolim terdiam, matanya terbelalak, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Beberapa saat kemudian, perlahan tapi pasti, kilatan amarah di matanya meredup, digantikan oleh sorot kebingungan, lalu kesedihan. Jiwa Raja Adil mulai mengambil alih. Pagi harinya, Raja Adil terbangun di penjara bawah tanah, merasakan nyeri di pipinya. Ia mengingat samar-samar kejadian malam sebelumnya. Para pengawal segera membebaskannya. Raja Adil pun bangkit. Wajahnya menunjukkan tekad yang bulat. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa mengerikannya Raja Zolim, bahkan dari dalam dirinya sendiri. Sejak saat itu, Raja Adil tidak lagi bersembunyi dari kenyataan. Setiap kali ia merasa Raja Zolim hendak mengambil alih, ia akan segera memanggil pengawal dan memerintahkan dirinya sendiri untuk dikurung. Tamparan dari Abu Nawas yang kemudian menjadi sebuah ritual singkat selalu berhasil membangunkan Raja Adil. Dengan disiplin yang ketat dan bantuan Abu Nawas yang tak kenal lelah, Raja akhirnya berhasil mengendalikan dirinya sepenuhnya. Raja Zolim perlahan menghilang, tidak pernah lagi muncul, seolah jiwanya telah mati karena terus-menerus dikurung dan ditampar oleh kebenaran. Raja Adil memerintah dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan hingga akhir hayatnya. Dikenang sebagai penguasa yang berani menghadapi sisi gelap dirinya demi rakyatnya. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasehat terdekat raja. Tersenyum bangga atas kecerdikannya yang telah menyelamatkan sebuah kerajaan dari raja yang berkepribadian ganda. Pagi itu, langit di Baghdad begitu cerah. Angin bertiup lembut membawa aroma rempah dan roti hangat dari pasar. Abu Nawas berjalan santai menyusuri gang-gang kecil menuju pasar. Perutnya mulai bergejolak, minta diisi. Di ujung pasar, di bawah bayang pohon kurma tua, duduklah seorang nenek renta dengan jilbab kusam dan wajah yang mulai keriput. Di depannya terdampar tikar usang dan sebuah nampan besar berisi kue tradisional. Ada baklava berlapis madu, kue kurma isi kacang, dan manisan wijen. Wajahnya lelah, namun matanya jernih, memancarkan keteguhan hati. Abu Nawas mendekatinya, lalu duduk berjongkok di depannya. "Assalamualaikum, Nek," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Nak. Mau beli kue?" tanya nenek tersebut. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Ia mendekatkan wajahnya, mencium aroma manis dari kue-kue tersebut.
Wah, aroma kuenya seperti buatan tangan seorang ibu yang penuh cinta, ujar Abu Nawas. Nenek itu terkekeh. Kau pandai merayu nak, tapi jangan harap dapat kue gratis ya. 1 potong 2 dirham, dan itu pun belum tentu mengenyangkan. Abu Nawas tertawa. Sayangnya nek, hari ini aku benar-benar tidak membawa 1 dirham pun, ucap Abu Nawas. Wajah sang nenek mendadak berubah. Ia menarik nampannya pelan. Maaf nak, aku menjual kue ini bukan untuk kaya, tapi untuk makan hari ini. Kalau kuberikan gratis, besok aku tidak bisa kembali ke pasar, jawabnya. Abu Nawas tak tersinggung sedikit pun. Ia tahu nenek itu berkata jujur. Ia juga tidak tega meninggalkannya begitu saja. Maka ia duduk di samping nenek itu, memandang orang-orang berlalu lalang. Lalu muncul ide cemerlang. Abu Nawas bangkit, berdiri di depan tikar si nenek, lalu mulai berseru dengan gaya seorang pedagang ulung. Wahai warga Baghdad, kue terenak di pasar ada di sini, buatan tangan seorang nenek yang doanya tembus ke langit. Rasa manisnya menyembuhkan luka hati, dan teksturnya lembut seperti bisikan bidadari, ucap Abu Nawas. Orang-orang yang awalnya hanya lewat mulai tertarik. Mereka berhenti. Seorang ibu mendekat dan membeli 2 potong. Seorang pedagang kain ikut mencicipi dan membeli 1 nampan kecil. Seorang bangsawan bahkan memesan 10 potong untuk keluarganya. Tak lama kemudian, nampan kue yang penuh tadi menjadi kosong. Nenek itu terdiam lama, tangan tuanya gemetar memegang kantong koin yang kini penuh. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lelah, tapi karena haru. Wahai Abu Nawas, andai aku bisa membayar jasamu dengan lebih dari sekadar 2 potong kue, katanya pelan. Abu Nawas tersenyum dan menolak kue itu. Nenek, aku tidak lapar karena perut. Aku lapar karena ingin membantu, jawab Abu Nawas. Si nenek memaksanya menerima 2 potong kue, dan dengan suara lirih ia berkata, kau mungkin tak membawa uang, tapi kau membawa akal dan hati yang bersih. Itu jauh lebih mahal, ucapnya. Abu Nawas tertawa kecil. Dan kau nenek telah menjual dari sekedar kue, kau menjual harapan, sabar, dan cinta. Hari itu, Abu Nawas pulang sambil menikmati kue pemberian sang nenek. Rasanya memang luar biasa. Manisnya tidak hanya dari madu, tapi dari ketulusan seorang penjual yang mengaduk adonan dengan harapan, lalu menjualnya dengan doa. Sementara sang nenek sejak hari itu tak pernah lagi berjualan sendirian. Setiap pagi, Abu Nawas sering terlihat duduk di sampingnya, mempromosikan dagangan dengan kata-kata jenaka, membuat siapapun yang lewat tak kuasa menahan tawa dan lapar. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat pekerjaan sampingan sebagai pengantar paket untuk seorang pedagang kaya. Tugasnya sederhana, mengantar 2 kotak ke 2 alamat yang berbeda. Kotak pertama berisi pakaian mahal untuk seorang pejabat. Kotak kedua berisi makanan sisa untuk diberikan kepada pengemis tua yang tinggal di pinggir kota. Namun, entah karena terlalu banyak berpikir atau sengaja iseng, Abu Nawas menukar kedua paket itu. Pakaian mahal diberikan kepada pengemis, sedangkan makanan sisa dikirim ke rumah pejabat. Keesokan harinya, pedagang kaya itu datang dengan wajah marah besar. Hei Abu Nawas, kenapa kau kirim paket terbalik? Pejabat itu sangat marah padaku, dan si pengemis malah datang memuji-muji. Abu Nawas dengan santai menjawab, oh maaf tuan, tapi mungkin itu memang kehendak Tuhan. Apa maksudmu? Bentak si pedagang emosi. Abu Nawas tersenyum. Bukankah lebih masuk akal kalau pengemis diberi pakaian bagus agar bisa tampil layak? Dan pejabat yang tiap hari berpesta, sudah saatnya mencicipi makanan sisa agar tahu rasanya hidup sebagai rakyat jelata.
Akhirnya pedagang itu menggeleng sambil tertawa lemas. Kok ini benar-benar Abu Nawas? Di kota tempat tinggal Abu Nawas, ada gubernur baru yang ditugaskan oleh Baginda Raja. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum dia selalu bisa lolos? Pengawal pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur membuat Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur, kata salah satu pengawal. Iya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu, balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati Abu Nawas berkata, sang gubernur pasti akan menghukum saya dan tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut. Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku, kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim satu peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi lagi-lagi Abu Nawas berkata kepada mereka, baiklah, saya akan segera datang, kalian pulanglah dulu. Namun setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana sang gubernur. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya. Hei Abu Nawas, keluarlah atau aku dobrak pintu rumahmu. Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu, membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan, sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi. Dan gubernur pun jatuh terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. Kemana kalian akan membawaku? Tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur. Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu, aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung dan apa salahku. Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. Bawa dia kemari, perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya? Tanya sang gubernur. Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya.
jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk, saya atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima, dan ia pun memutuskan untuk membebaskannya. Siapa yang menyangka ketika Abu Nawas masih muda, ia pernah ditipu wanita tua. Peristiwa ini terjadi saat Abu Nawas sedang berkunjung di rumah sahabatnya. Sebelum sampai ke rumahnya, meskipun sebagai tamu, Abu Nawas tak lupa membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya itu. Maka ia pun memasuki sebuah toko besar yang berada di kota tersebut, di mana di toko itu menyediakan berbagai macam makanan seperti kurma, keju, dan lain-lain. Ketika ia berkeliling memilih oleh-oleh, ia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata dia seorang wanita tua yang juga sedang berbelanja di toko tersebut. Di tangannya membawa keranjang yang berisikan beberapa makanan. Abu Nawas pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman kepadanya. Namun wanita tua itu hanya membalas dengan tatapan yang dalam. Singkat cerita, setelah selesai memilih makanan, Abu Nawas menuju pemilik toko untuk membayar belanjaannya. Tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ternyata dia adalah wanita tua yang sedari tadi mengikutinya. "Nak, maaf kalau dari tadi ibu mengikuti kamu terus. Mungkin kamu merasa tidak nyaman. Maaf ya, ibu suka menatap kamu karena kamu mirip sekali sama anak ibu yang belum lama meninggal," kata wanita tua itu. Abu Nawas pun terharu mendengarnya. "Oh iya, gak apa-apa bu," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Nak, ibu punya satu permintaan padamu. Apakah kau keberatan?" pinta wanita tua. "Tentu saja tidak bu. Apa permintaan ibu?" tanya Abu Nawas. "Nanti ketika ibu keluar dari toko ini dan menatapmu, tolong katakanlah pada ibu, 'Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul,' kata wanita tua itu. Abu Nawas sempat merasa heran dengan permintaan tersebut. "Memangnya kenapa bu? Kenapa aku harus melakukan itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Karena itu adalah kalimat yang sering almarhum anakku katakan setiap kali aku akan berpisah dengannya," jawab wanita tua tersebut dengan wajah yang sendu. "Oh, baiklah bu," balas Abu Nawas. Kemudian wanita tua itu duluan menuju pemilik toko untuk menghitung belanjaannya, sementara Abu Nawas hanya bisa menatapnya haru. Setelah urusan dengan pemilik toko selesai, wanita tua itu menengok ke belakang. Dan dengan mata berkaca-kaca, ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas pun membalasnya dengan perkataan yang diminta wanita tua tersebut. "Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul," ucap Abu Nawas. Dan si wanita tua itu pun segera berjalan cepat meninggalkan toko dengan menundukkan wajahnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, kemudian Abu Nawas menghampiri pemilik toko. "Semuanya jadi berapa tuan?" tanya Abu Nawas sambil menyodorkan beberapa makanan yang dipilihnya. "Totalnya 50 dinar, jawab pemilik toko. "Kenapa mahal sekali? Aku kan hanya beli 1 kilo kurma dan beberapa potong roti," protes Abu Nawas. "Oh, bukannya tadi itu ibu kamu? Tadi dia bilang barang belanjaannya dibayar sama anaknya," ujar si pemilik toko. Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Waduh, sialan, aku telah dikelabui wanita tua itu," gerutu Abu Nawas.
Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas harus membayar belanjaan wanita tua itu. Suatu hari, Baginda Raja memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa kecil di pinggiran kerajaan. Kabar kedatangan sang raja membuat seluruh warga desa bersuka cita. Mereka membersihkan jalan, menghias gapura, dan menyusun berbagai pertunjukan untuk menyambutnya. Suasana sangat meriah. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang seniman tua dari desa tersebut membawa sebuah lukisan indah hasil karyanya. Lukisan itu menggambarkan sosok sang raja dengan aura bijak dan megah, dikelilingi cahaya keemasan dan simbol-simbol keadilan. Namun, karena kerumunan sangat padat dan penjagaan ketat, sang seniman tak mampu mendekat ke rombongan raja. Ia pun melihat seorang anak kecil yang tampak polos berdiri tak jauh darinya. "Nak, tolong sampaikan lukisan ini kepada Baginda Raja. Katakan, ini dari rakyat desa yang mencintainya," ucap sang seniman, lalu menyerahkan lukisan itu. Anak kecil itu dengan lincah menyusup ke depan dan berhasil memberikan lukisan itu langsung kepada raja. Sang raja sangat terkesan dengan lukisan tersebut. "Siapa pelukis karya luar biasa ini?" tanya sang raja. Tanpa ragu si anak kecil menjawab, "Saya yang melukisnya, Baginda." Sontak orang-orang di sekelilingnya terkejut mendengarnya. Ibunya yang melihat kejadian itu segera maju dan mendukung sang anak. "Betul, Baginda, anak saya memang berbakat sejak kecil." Raja yang sedang senang hati langsung memerintahkan agar anak itu diberi hadiah emas dan gelar kehormatan sebagai pelukis kerajaan cilik. Namun tak lama, warga desa mulai merasa ada yang janggal. Mereka tahu siapa sebenarnya pelukis lukisan itu. Seniman tua yang sering menggambar di tepi jalan. Kabar pun menyebar dan warga menjadi geram. Mereka mencaci anak kecil itu dan ibunya karena dianggap telah berbohong dan mencuri hak orang lain. Melihat kegaduhan ini, Abu Nawas yang kebetulan ikut dalam rombongan raja segera bertindak. Abu Nawas menemui raja dan berkata, "Wahai Baginda, izinkan hamba membuktikan siapa pelukis sejati dari lukisan ini." Raja yang penasaran menyetujui usulan Abu Nawas. Abu Nawas lalu memanggil anak kecil itu dan memberinya peralatan lukis serta meminta, "Lukislah wajah Baginda Raja sekali lagi di hadapan kami." Anak kecil itu hanya terdiam, menatap kosong ke arah kanvas. Ibunya mencoba membela, "Anakku sedang gugup, wahai Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, mungkin lukisan sebelumnya dibuat saat dia tidak gugup. Ayo, aku tunggu sebentar." Namun setelah beberapa menit, kanvas itu tetap kosong. Tak ada satu goresan pun. Abu Nawas pun berkata, "Wahai Baginda, seseorang yang bisa melukis seindah itu tentu bisa melakukannya kembali meskipun sederhana. Tapi kini kita tahu siapa yang berbakat dan siapa yang berbohong." Raja mengangguk, kini mulai memahami. Abu Nawas kemudian memanggil seniman tua dan berkata, "Wahai rakyat bijak, apakah engkau yang membuat lukisan itu?" Sang seniman menjawab lirih, "Benar Tuan, tapi saya tidak ingin ribut. Saya hanya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Baginda Raja." Raja pun berdiri, berjalan ke arah seniman itu dan memeluknya. "Engkaulah pemilik sejati dari karya itu. Terimalah hadiah yang pantas dan maafkan kebodohan kami," ucap sang raja. Anak kecil dan ibunya hanya bisa menunduk malu. Abu Nawas menepuk pundak mereka dan berkata, "Jujurlah selalu, karena kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya."
Suatu ketika Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya, Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab dia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah dari Abu Jahil sendiri, namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat menemui undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk," sambut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan bakar besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan nikmati hidangan ikan bakar," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinga. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan memakan ikannya lewat telinga Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas kepada para tamunya. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Spontan seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas ini. "Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Karena sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku. Dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Dan terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Sudah berkali-kali Baginda Raja mencoba menjebak Abu Nawas, namun tak pernah berhasil. Hal ini membuat Baginda Raja berpikir keras, mencari cara untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Hingga akhirnya salah satu menteri istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit untuk dijawab.
Maka pada saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Paduka sekarang juga." Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran pengawal istana. Kalau bukan perintah raja, tentu Abu Nawas sudah mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Dengan perasaan dongkol, Abu Nawas sengaja bertingkah supaya membuat Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping Baginda Raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat Baginda Raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, Baginda Raja menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka," jawab Abu Nawas enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberi hadiah 1000 dinar. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka sebagai hukumannya, rambut kepalamu harus digunduli dan janggutmu harus dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai berkeliling seantero kota Baghdad," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima dipenjara selama 1 bulan. "Baiklah Paduka, tapi saya tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan bila bisa menjawab tebakanku?" tanya Baginda Raja. "Aku ingin Paduka memberikan perintah kepada serangga-serangga agar tidak menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja terkejut bukan main saat mendengar permintaan Abu Nawas tersebut. Sejenak ia menundukkan kepala. "Ini tidak mungkin, serangga-serangga itu bukan rakyatku," batin Baginda Raja. "Bukankah Paduka seorang raja? Apa hebatnya sebagai raja kalau Paduka tidak dapat mengendalikan serangga?" celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh rajanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja masih terdiam. Ia khawatir kalau ternyata Abu Nawas bisa menjawab tebakannya dengan benar. Rasa ragu pun mulai timbul pada diri Baginda Raja. Tapi ia juga malu kalau sampai menolak syarat dari Abu Nawas. Karena merasa kasihan dan tak ingin mempermalukan Baginda Raja, akhirnya Abu Nawas berkata kembali, "Baiklah Paduka, saya cabut kembali perkataan saya. Saya bersedia menjawab pertanyaan Paduka tanpa syarat apapun." Mendengar hal itu, hati Baginda Raja menjadi lega. Lalu ia segera memberikan pertanyaan tebakannya. "Pohon apa yang berumur 1 tahun yang mempunyai 12 cabang, di mana setiap cabangnya terdapat 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, sebagiannya lagi menghadap ke arah gelap?" Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun dengan mudahnya dijawab. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sangat sulit dengan mudahnya dijawab Abu Nawas tanpa harus berpikir lama. Baginda Raja juga merasa beruntung karena Abu Nawas mencabut syarat yang sebelumnya ia utarakan. Dan sebagai rasa terima kasih telah menyelamatkan dari rasa malu, Baginda Raja berkata, "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau saya tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja. "Baiklah Paduka,
saya minta 500 dinar saja, bukan 1000 dinar. Tapi selama sebulan Paduka tidak boleh mengganggu saya, jawab Abu Nawas. Baginda Raja menyetujui dan memberikan hadiahnya kepada Abu Nawas. Suatu ketika, Abu Nawas meminta Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya di majelis. Karena Abu Jahil tidak menguasai ilmu agama, ia pun memutuskan untuk mengajar cara menggambar. Kemudian ia mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak menjawab, "Pantat." Mendengar itu, sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun ya, berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Mendengar suara kegaduhan di majelisnya, Abu Nawas segera mendatanginya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Murid-muridmu ini loh tidak sopan kepada orang tua. Mereka ditanya baik-baik malah jawabannya ucapan kotor," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tidak enak dan ia segera menasihati murid-muridnya. "Bukankah kalian sudah diajari adab kepada orang tua? Kenapa kalian tidak menerapkannya?" bentak Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang melakukan ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung pingsan seketika. Diceritakan ada seorang pemuda yang taat beribadah. Setiap malam ia tak pernah ketinggalan sholat tahajud. Bahkan dari pagi sampai sore ia habiskan waktunya hanya untuk beribadah di dalam masjid. Kabar tentang kealiman si pemuda pun tersebar sampai ke seluruh Baghdad. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut penasaran dengan sosok pemuda alim itu. Hingga akhirnya diam-diam Abu Nawas mendatangi masjid di mana si pemuda biasa melakukan ibadahnya. Namun setelah beberapa hari mengamati pemuda itu, Abu Nawas merasakan kejanggalan. Karena si pemuda menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah dan tidak mau bekerja. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai pemuda, engkau habiskan seluruh waktumu hanya untuk beribadah. Lalu dengan cara apa engkau makan?" tanya Abu Nawas. "Para warga sudah menjamin kebutuhanku. Mereka selalu memberiku makanan secara bergantian," jawab si pemuda. "Bukankah lebih baik jika kau bekerja supaya kau bisa makan tanpa harus membebani warga?" tutur Abu Nawas. "Untuk apa capek-capek bekerja? Dengan menghabiskan waktu untuk beribadah, Allah sudah menjamin kebutuhanku," balas si pemuda. "Tapi bukan dengan cara seperti ini. Caramu itu salah," timpal Abu Nawas. "Kau berani menyalahkan aku beribadah? Hebat sekali kamu. Sedangkan warga di sini, mereka justru memuliakanku dan mereka dengan ikhlas memberiku makanan," tegas si pemuda. "Baiklah, lalu apa yang kau harapkan dari ibadahmu?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku menginginkan surga," jawab si pemuda. "Ya, itu saat di akhirat nanti.
"Kalau di dunia, apa yang kau harapkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Dengan ibadahku ini, aku yakin dengan keajaiban Allah. Suatu saat aku pasti memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja, sehingga aku bisa lebih giat beribadah," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun pergi meninggalkan si pemuda. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan cara untuk menyadarkan si pemuda. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang konyol. Esok paginya, ia kembali mendatangi si pemuda. "Hei anak muda, kemarin yang kau katakan ada benarnya juga. Kalau kita rajin beribadah, Allah akan memberi keajaiban pada kita. Karena di kebunku tiba-tiba tumbuh pohon uang," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun tertegun mendengarnya. "Bolehkah aku melihat pohonmu itu?" tanya si pemuda. "Tentu saja boleh, bahkan aku berniat memberikannya padamu," ujar Abu Nawas. "Benarkah tuan? Ayo kita ke tempat kebun milik tuan," ajak si pemuda tak sabar. Maka mereka berdua segera berangkat menuju kebun Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda tak mendapati pohon uang yang diceritakan oleh Abu Nawas. "Mana pohonnya?" tanya si pemuda. "Itu dia," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon kurma yang masih kecil. "Itu kan pohon kurma, mana mungkin bisa keluar uang," ujar si pemuda. "Bentuknya memang seperti pohon kurma, tapi nanti kalau sudah besar dan berbuah akan menghasilkan uang," jelas Abu Nawas. "Baiklah, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya si pemuda. "Kau rawatlah pohon kecil itu supaya menjadi besar. Caranya, kau siram air tiap pagi dan sore," jawab Abu Nawas. Sejak saat itulah si pemuda mulai giat bekerja. Di samping ia tekun beribadah, ia juga rajin merawat pohon kurma. Setelah 6 bulan kemudian, pohon kurma itu pun menjadi besar dan berbuah sangat banyak. Akan tetapi si pemuda merasa kecewa dan berkata kepada Abu Nawas, "Anda pembohong tuan, saya sudah capek-capek merawat pohon itu, tapi tak ada uang yang keluar," kata si pemuda merasa kesal. "Bukankah buah kurma itu uang? Kau petik semuanya dan jualah ke pasar," saran Abu Nawas. Karena sudah terlanjur bersusah payah, si pemuda pun melakukan apa yang disarankan. Dan benar saja, setelah semua buah kurmanya laku terjual, ia mendapatkan uang yang lumayan banyak. Seketika, rasa kecewa si pemuda terobati. Wajahnya menjadi ceria dan bahagia. "Bagaimana? Apakah kau masih berminat untuk merawat pohon kurma?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu, saya masih berminat," jawab pemuda itu penuh semangat. "Nah, begitu dong, ibadah tetap harus kita jalankan, tapi kita juga harus bekerja. Rasulullah sendiri selain berdakwah, beliau juga bekerja untuk mencari nafkah. Padahal kalau Rasulullah mau, beliau tinggal berdoa tanpa bekerja, dan apapun keinginan beliau pasti akan dikabulkan. Tapi beliau ingin memberi contoh kepada umatnya bahwa mencari nafkah itu juga hukumnya wajib. Apalagi kalau bekerja diniatkan ibadah, misalnya untuk menafkahi keluarganya, dan selebihnya untuk bersedekah, maka akan mendapatkan 2 keuntungan, yaitu keuntungan secara materi dan juga keuntungan pahala," tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Dan ia berjanji mulai saat itu, ia akan rajin beribadah dan juga rajin bekerja. Anak gembala yang bikin emosi.
Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh begitu, hamba siap menemani paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. "Anak itu pasti pandai merawatnya," kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu kalau domba yang putih kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama Tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu Tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya.
Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf Tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya Tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi." "Lalu kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya Tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang suka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Berapa bulan saja, kini ia menjadi orang yang kaya raya. Namun, dengan kekayaan yang dimilikinya, ia menjadi orang yang sangat pelit. Jangankan untuk mentraktir makan kawan-kawannya, untuk bersedekah saja dia enggan mengeluarkan. Menurutnya, adanya dia menjadi kaya raya karena atas dasar sifat kikirnya. Dan satu kalimat yang paling tidak disukai adalah "berikanlah". Apabila mendengar kalimat itu, ia seketika menjadi emosi. Pernah suatu kali datang seorang pengemis dan meminta sedekah kepadanya. "Tuan, berikanlah sedekahmu. Dari kemarin aku belum makan," kata si pengemis. "Berikan, aku tak suka mendengarnya. Memangnya cari uang gampang? Pergilah, kalau ingin punya uang, ya kerja," bentak si kikir. Hingga pada suatu hari, ia pergi ke desa tetangga untuk sebuah urusan dagang. Ketika melewati tepian sungai, ia tergelincir dan jatuh ke air. Karena tak bisa berenang, ia hampir saja mati tenggelam. Untunglah orang-orang yang melihat itu segera berlarian dan menolongnya. Kemudian salah satu dari mereka membungkuk seraya mengulurkan tangan. "Ya kawan, berikanlah tanganmu. Nanti akan kutarik kau ke atas," katanya berusaha menolong. Tapi anehnya, si kikir hanya diam saja. Ia membiarkan tubuhnya semakin tenggelam. Tolong aku," teriaknya. "Iya, sini, akan kutolong. Makanya berikan tanganmu, biar kau tidak tenggelam," kata si penolong. Namun, lagi-lagi si kikir hanya terdiam. Ia tak mau memberikan tangannya. Di saat itulah datang Abu Nawas dan berusaha menolongnya. "Hei, kawan, terimalah tanganku, biar aku bisa menarikmu ke atas," kata Abu Nawas. Mendengar itu, si kikir langsung memberikan tangannya kepada Abu Nawas dan kemudian ditarik ke atas sungai. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, orang kikir tersebut berhasil diselamatkan. Melihat kejadian yang aneh itu, orang-orang pun bertanya kepada Abu Nawas. "Padahal dari tadi kami sudah berusaha menolongnya, tapi dia sama sekali tak mau memberikan tangannya," kata mereka. "Kalian seperti tidak tahu saja, dia itu kan pelit dan kikir. Jika kalian berkata kepadanya berikan, pasti dia akan diam saja. Mana mungkin orang pelit seperti dia mau melakukannya?" Mendengar itu, orang-orang pun menjadi heran. Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa ada yang salah? Tentu saja salah. Pakailah kalimat yang tepat. Coba kalian bilang, "Hei kawan, terimalah tanganku." Pasti ia akan memberikan tangannya, karena dia tidak mendengar kata "berikanlah", celetuk Abu Nawas. Mereka pun spontan tertawa terbahak-bahak dengan penjelasan Abu Nawas.
Diceritakan suatu hari, ada seorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah, ia lebih suka bersama orang mati di kuburan, karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya, dan tidak pula akan mengunjingnya ketika kelak ia mati. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu, sekarang harga-harga sandang, pangan, papan mulai naik. Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah, agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli, meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya, sebagaimana perintahnya. Dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah ia janjikan." Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung, "Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih, apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya." Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja," pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya
dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih, tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan? Tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan, kata para warga. Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir, balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah.
Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Debat tentang hujan. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Namun, ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Melihat hal itu, sifat kusil Abu Nawas pun muncul. Ia ingin ngeledek Abu Jahil. "Hei pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" kata Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayanglah kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas. "Tak mau kalah, maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat kelakuan Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah.
Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hei Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil ngeledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari cepat-cepat agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah Abu Nawas sukarela masuk ke penjara. Baginda Raja mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih, padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa kau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya sang raja. "Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya," ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikiran yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silakan," kata Abu Nawas.
Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. Kami adalah keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi. Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. Bagaimana? Tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia, jawab Abu Nawas ngeledek. Tapi coba teruskan. Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek. Syair macam apa itu? Celentuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga raja merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. Kenapa kamu memenjarakannya? Tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda, kata Al-Amin. Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek, balas raja. Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada. Lanjut sang raja menasehati. Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi, guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Dengarkan karya syair putraku Al-Amin, kata sang permaisuri. Baik, silahkan, sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. Hei binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinapa yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang. Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. Woi, mau kemana kamu Abu Nawas? Tanya sang raja. Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti menyuruh penjaga membawaku ke sana, jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair.